Oke guys, selamat pagi, welcome back to my channel bersama dengan saya Dodi Suryajaya. Dan hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai bela diri, mengenai psikologi, fitness, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu semua. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Dodi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya sudah mulai berlatih sejak tahun 2009 dan sampai saat ini saya mempunyai klub di kota Surabaya bernama Shaka BJJ Academy. Dan topik kita hari ini adalah menjawab sebuah pertanyaan mengenai apakah sebaiknya anak-anak berlatih bela diri atau tidak. Oke, ini satu pertanyaan yang klasik yang terjadi sudah dari dulu menjadi satu buah pertanyaan. Apakah anak-anak ini sebaiknya berlatih bela diri, entah itu BJJ, entah itu karate, kungfu, silat, atau apapun, atau tidak? Nah, sebelum saya memulai menjawab pertanyaan ini, yang menjadi concern saya adalah background saya dulu. Dulu waktu saya kecil, saya nih hobi sekali nonton film action, ya kan, nonton Satria Baja Hitam dan semuanya kita lihat, wah jago-jago semua. Dan dari situ saya kepingin untuk belajar bela diri, ya kan. Jadi saya kepingin ikut waktu saya SD, saya kepingin ikut, nggak boleh. Waktu masih SMP awal-awal juga nggak boleh, tetapi akhirnya memang setelah bertahun-tahun saya minta izin sama orang tua saya, akhirnya saya diizinkan untuk ikut bela diri. Tetapi sebetulnya dibalik semua nggak boleh itu ada beberapa concern yang saya perhatikan menjadi pokok kenapa orang tua melarang anaknya untuk berlatih bela diri. Ini yang kita mau bahas pelan-pelan. Oke, yang pertama yang sering saya temui adalah orang tua takut anaknya jadi sok jago. Orang tua takut berikutnya anaknya apa? Kalau udah sok jago anaknya apa? Oh, nanti berantem anaknya. Nah, ini yang seringkali dipikirkan oleh orang tua. Nanti kalau anak saya ikut bela diri, nanti anak saya malah jadi berantem di mana-mana. Masalahnya sebetulnya tidaklah demikian. Karena dari pengalaman saya setelah saya ikut di kelas bela diri apapun itu, justru teman-teman saya yang berlatih bela diri pada umumnya itu tidak kepingin untuk berantem. Kenapa? Yang pertama, sudah terpuaskan untuk berantemnya di kelas. Kalau Anda sudah sering berantem di kelas, sparring di kelas, Anda sudah tidak kepingin untuk berantem di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang sering berantem? Karena dia tidak tahu apa konsekuensinya kalau itu dia berantem atau berkelahi, apa konsekuensinya. Dia tidak punya pemikiran yang lebih panjang. Sedangkan seorang anak yang sudah biasa terlatih untuk berlatih bela diri, dia tahu apa konsekuensinya untuk dia berantem akan jadi begini, begitu. Dia sudah tahu apa konsekuensinya. Ini yang membedakan antara anak yang berlatih bela diri dan yang tidak berlatih bela diri. Justru anak-anak yang sudah berlatih bela diri, mereka cenderung tidak akan bersifat agresif. Karena mereka sudah tahu kok bagaimana caranya mengatasi kalau ada lawan, ada agresi, itu mereka sudah tahu. Dan juga sisi yang tidak dipertimbangkan oleh orang tua. Jadi kalau teman-temannya ini sudah tahu semua kalau anak Anda berlatih bela diri, pada umumnya teman-temannya memilih untuk tidak cari masalah dengan anak Anda. Sebaiknya apa? Ya sebaiknya mereka kalau mau cari masalah dengan yang nggak latihan. Lebih gampang untuk dijadikan target daripada yang latihan. Dan kemudian lagi dipikirkan adalah takut kalau anaknya cedera. Nah ya, ini saya juga punya anak, saya juga punya pertimbangan. Jangan sampai anak saya cedera nanti begini begitu. Tetapi kita harus pahami bahwa yang namanya cedera itu bisa terjadi di mana saja. Dan kalau kita tidak waspada, justru sebenarnya cedera lebih sering terjadi di olahraga seperti sepak bola, di olahraga basket, atau di olahraga naik sepeda pun jatuhnya lebih sering, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Justru peluang terjadi cedera itu lebih banyak terjadi pada olahraga-olahraga yang sifatnya fun. Karena apa? Mereka tidak aware terhadap kemungkinan terjadi cedera. Justru pada saat berlatih bela diri, kita ini sudah sangat aware bahwa saya ini sparring, mungkin saya berlatih membanting, mengunci. Saya tahu dengan pasti ada resiko di situ dan saya lebih berhati-hati. Jadi resiko cedera sebetulnya di olahraga bela diri semestinya ya, kok dilatih dengan benar, dengan pengawasan guru yang benar,
resiko itu sebetulnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan olahraga-olahraga yang lain. Itu Anda bisa cek di Google. Kalau Anda cek Google resiko cedera olahraga, Anda akan melihat mana olahraga yang tingkat cederanya jauh lebih tinggi. Dan itu pada umumnya bukan pada olahraga bela diri. Oke. Nah, itu tadi alasan-alasannya membuat orang tua takut untuk mengikutkan anaknya di kelas-kelas bela diri yang ada. Nah, sebaliknya sekarang saya mau mengajak Anda berpikir ulang. Daripada kita memikirkan resiko negatifnya, pernah nggak Anda sebagai orang tua berpikir sisi positifnya dari belajar bela diri? Menurut saya pribadi, yang pertama jelas secara sisi positif adalah dari segi fisik. Anak-anak Anda, anak-anak kita akan jauh mempunyai fisik yang lebih kuat, lebih baik, lebih terlatih. Punya refleks yang lebih bagus, punya kekuatan yang lebih baik, otot-ototnya terlatih lebih baik, refleksnya terlatih lebih baik. Itu yang saya yakin itu terdapat di semua bela diri yang ada. Itu dapat. Nilai-nilai fisik, aspek sport itu jelas terpenuhi. Yang kedua, secara mental, mempunyai mental yang kuat. Kenapa? Karena Anda biasa terlatih secara disiplin, Anda berlatih secara teratur, itu akan mempunyai mental yang jauh lebih kuat. Dan mental yang kuat itu penting, bukan hanya untuk di dunia bela diri, no, bahkan sampai dewasa, sampai kerja. Mental yang baik itu akan membawa sisi-sisi positif di dalam kehidupan. Nah, itu yang menurut saya penting sekali. Kemudian berikutnya apa? Anak-anak menjadi berani. Ya kan? Bukan menjadi anak-anak yang penakut. Anak-anak jadi berani. Kemudian apa? Dia juga mempunyai banyak teman. Semakin banyak teman, ini harus kita pahami. Semakin banyak teman, berinteraksi dengan orang banyak, ini akan meningkatkan social skills. Dan itu penting juga bahkan sampai saat kita dewasa nanti. Banyak sekali sebetulnya. Juga dari sisi apa? Emotional skill. Anak-anak jadi tidak mudah menyerah. Anak-anak ini lebih konsisten. Dia jadi anak yang jauh lebih disiplin. Dia jadi anak-anak yang lebih tertib, ya kan? Lebih menurut pada orang tua, lebih taat pada agama, dan banyak hal yang lainnya. Yang saya yakin itu didapatkan di dalam pelajaran bela diri. Apapun itu bela dirinya, saya yakin tidak ada satu bela diri pun sebetulnya ya, dengan pengajaran yang betul tidak ada bela diri yang mengajarkan sesuatu yang jelek. Oke, kita harus pahami itu. Secara basic semua bela diri mengajarkan sesuatu yang baik. Bahkan saya di BJJ pun tidak melulu hanya mengajarkan soal fight, tapi juga mengajarkan soal mental, psikologi, mengajarkan hal lainnya yang berhubungan dengan life skill. Oke? Nah, satu fenomena yang menurut saya sering saya temui saat saya mengajar kelas Brazilian Jiu-Jitsu, terutama untuk kelas-kelas anak, adalah saya seringkali harus menjelaskan kepada orang tua bahwa belajar bela diri itu adalah sesuatu yang esensial. Itu bukan sesuatu yang tambahan, tetapi menurut saya skill bela diri adalah suatu skill yang wajib dipunyai oleh semua orang, entah di level minimum, menengah, ataupun dapat di level ahli. Kalau sampai di level ahli akan jauh lebih baik. Tetapi minimum, seseorang itu harus punya skill untuk bisa self-defense. Why? Contoh gampangnya saat ini seperti ini. Ini analogi yang sering saya pakai adalah kita semua yang punya anak, saya yakin hampir 100% dari kita mengajarkan anak kita untuk bisa berenang. Hampir 100% teman-teman saya yang punya anak pasti mengajarkan anaknya untuk bisa berenang. Dengan alasan apa? Satu, kalau kecemplung air bisa berenang. Paling tidak tenggelam. Tidak ada yang mengharapkan anak Anda belajar berenang harus jadi juara renang. No. Ekspektasi yang ada adalah kecemplung di air, masuk di air, di kolam, tidak tenggelam. Jadi itu bare minimum skill yang dimiliki, tidak tenggelam. Sama demikian.
Kalau kita boleh bicara, resiko anak-anak kita itu kecemplung di air, dengan anak-anak kita bertemu dengan seorang anak yang nakal yang membuli dia di sekolah, resiko kemungkinan secara rasional kita berpikir lebih banyak dia akan bertemu dengan anak-anak yang berusaha membuli dia di sekolah daripada anak-anak kita jatuh ke dalam kolam. Secara faktor resiko, jatuh ke dalam kolam itu resiko yang kemungkinannya kecil terjadi. Tetapi bertemu dengan bully di sekolah yang membuli dia baik secara mental, secara verbal, atau bahkan secara fisik, itu adalah lebih besar daripada cemplung di kolam itu tadi. Kenapa kita mempersiapkan anak-anak kita untuk belajar berenang supaya tidak tenggelam? Kenapa kita tidak juga mempersiapkan anak-anak kita untuk belajar bela diri? Menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi saat dia ketemu orang mungkin atau dan sebagainya. Dan saat ini sudah tidak mungkin kita mengandalkan bahwa nanti kan ada saya kan orang tuanya. Tidak mungkin Anda dan saya sebagai orang tua bisa 100% membarengi, menemani anak Anda kemanapun dia pergi. Itu tidak mungkin. Jadi salah satu solusi yang terbaik adalah kita membekali mereka dengan skill bela diri. Jangan pernah kita mengatakan pada mereka, kalau ada yang mengganggu dilawan, kalau ada yang mengganggu jangan mau, atau kalau ada yang mengganggu katakan stop dan whatever. Tetapi di dalam diri anak Anda, mereka tahu bahwa kalaupun saya bilang stop jangan ganggu saya bisa apa? Toh saya tidak tahu bagaimana caranya self defense. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus membela diri. So, itu sama saja dengan Anda berkata, jangan takut masuk di dalam kolam. Jangan takut sama air, jangan takut di dalam kolam. Tetapi kalau Anda tidak membekali anak Anda dengan skill untuk berenang, ya anak Anda akan tenggelam. Ataupun juga sama Anda berkata, jangan takut sama yang membuli kamu, jangan takut sama yang mengganggu kamu. Tetapi kita tidak menyediakan skill, tidak membekali anak-anak itu dengan skill untuk membela diri. Omongan yang kita sampaikan ke anak-anak itu juga akhirnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke? Itu landasan dasar pemikiran saya kenapa semua anak pada dasarnya penting sekali untuk mereka belajar bela diri. Baik itu Brazilian Jiu-Jitsu, baik itu mungkin karate, mungkin silat, mungkin kungfu, ataupun judo, atau bela diri yang lain. Bagi saya, kalau memungkinkan ikut dalam satu kelas bela diri, mempelajarinya sampai tahapan minimum bisa self defense, itu adalah satu keputusan yang sangat baik yang bisa Anda berikan sebagai bekal untuk anak-anak Anda. Ya, itu pesan-pesan dari saya, dari pengalaman saya selama ini mengajar di kelas Brazilian Jiu-Jitsu di Siaga BJJ, di kelas anak-anak, saya bertemu dengan orang tua, bertemu dengan teman-teman. Ya, ini yang saya dapatkan dari pembicaraan-pembicaraan semua dengan mereka semua itu, oke? Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa memberikan pandangan yang lain mengenai bela diri untuk anak-anak, dan harapan kita semoga semua bisa tetap sehat, semua bisa berjalan dengan baik, semoga kita bisa berlatih lagi bersama-sama. Tetap sehat, keep on training, and see you on the mat. Hus.